Kali ini kita akan membahas makna bersyukur. Topik ini dipilih karena sikap bersyukur menjadi salah satu ciri penting dari anak-anak Tuhan. Pada saat di sekolah dasar, siswa sudah diajarkan untuk berterima kasih kepada orang tua dan orang lain yang ada di lingkungannya sehari-hari. Dan ketika kini sudah bertambah besar, konsep bersyukur sudah bisa diajarkan dengan lebih utuh. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, baik untuk yang bisa kita sebutkan satu persatu, maupun yang kita tidak bisa sebutkan lagi karena sudah dianggap biasa. Di Cina, di tepatnya di desa Xinhu, Guangdong, ada seorang ibu bernama Liu Ximei. Ibu ini memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya. Ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan harian. Ibu Liu Ximei menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usianya yang telah mencapai 102 tahun. Resep umur panjangnya sederhana. Seperti yang diakuinya, ia tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting katanya, ia tidak mau terlalu dipusingkan oleh keadaan sekitarnya. Ia sudah merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kemudian di Indonesia, angka harapan hidup tertinggi tercatat di daerah Yogyakarta, yaitu sekitar 73 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Yogyakarta hidup hingga usia 73 tahun. Beberapa ahli mencoba mencari tahu apa penyebab angka harapan hidup tertinggi ada di Yogyakarta. Ternyata, karena selain rendahnya tingkat stres dan tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayuran, juga karena budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah narimo ing pandum, yang artinya menerima apa yang menjadi haknya. Jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi bagian mereka. Nah, jadi memang pada dasarnya hidup bersyukur itu memiliki banyak manfaat. Manfaat hidup bersyukur, satu, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kedua, kemampuan diri juga akan berkembang. Contohnya, seorang pemain sepak bola dapat bermain bagus di sebuah klub, tetapi sayangnya begitu ia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Ternyata ini dikarenakan ia merasa tidak nyaman di klub yang baru, iri hati dengan rekan seklubnya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaannya. Intinya ia tidak bersyukur. Akibatnya ia latihan asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati, dan ketika bermain pun atau bertanding pun jadinya dia tidak bersemangat. Tidak heran kalau kemudian ia tidak bisa bermain baik sesuai kemampuannya. Contoh juga seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia mungkin merasa dirinya kurang cantik atau ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya. Akibatnya ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira, selalu murung dan suka membanding-bandingkan diri. Akibatnya prestasinya di sekolah terus menurun, kemampuannya di bidang lain juga tidak berkembang. Begitulah kalau seseorang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Ketiga, hidup bersyukur membuat hidup lebih sehat. Kita baca sama-sama dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan, lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya keluhan keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. 4. Hidup bersyukur membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Ya. Contoh, apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang seperti itu. Tetapi akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada gembira. Jadi inilah manfaat hidup bersyukur dan sangat baik untuk kehidupan kita. Rasul Paulus, adakah kalian yang tahu dengan Rasul Paulus? Dia adalah seorang penginjil, seorang penulis surat-surat yang sangat banyak dan sangat memberkati kita. Rasul Paulus pada waktu itu sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika ia menulis surat Filipi. Akan tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya. Sebaliknya, suratnya penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Salah satu yang dia tuliskan adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus ingin mengatakan bahwa mengucap syukur tidak tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Meskipun Paulus di penjara yang artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Jadi kita bisa meneladani kehidupan Rasul Paulus dalam keadaan menderita, semenderita apapun. Rasul Paulus tetap mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada. Ada seorang tokoh juga bernama C.S. Lewis, berpendapat seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu. Namun bila itu adalah hal yang tidak baik, kita pun harus bersyukur, karena dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Jadi marilah kita belajar bersyukur, anak-anak. Sebab bersyukur itu baik untuk kehidupan kita. Manfaatnya kalian udah tahu dari yang Pak Nathan jelaskan tadi. Ya, janganlah hidup yang hanya fokus membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan melihat kekuranganmu saja, tetapi lihatlah talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan itu, tetap semangat dan terus berharap kepada Tuhan yang dapat memberikan kehidupan yang baik bagi kita, anak-anaknya. Jadi dapat disimpulkan betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Oleh karenanya, sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.